Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Alvina Damayanti dari kelas 2E D3 Administrasi Bisnis. Di sini saya dan kelompok saya ingin menjelaskan apa sih pengertian dari bank itu dan apa aja sih jenis-jenis bank itu. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Fadila Nur Syabani, Linda Dwi Kirana, Novita Diana Putri, dan Siska Dwi Rahma. Apa sih pengertian bank itu? Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknot. A. Jenis bank menurut kegiatan usaha. Yang pertama, bank umum. Bank umum sering disebut bank komersial. Kegiatan bank umum secara lengkap meliputi menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa-jasa bank lainnya. Yang kedua, bank pengkreditan rakyat. Bank ini yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. B. Jenis bank menurut bentuk badan usaha. Untuk memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau BPR, suatu lembaga keuangan wajib memenuhi persyaratan mengenai susunan organisasi dan permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, dan kelayakan rencana kerja. C. Jenis bank menurut pendirian dan kepemilikan. Yang pertama, pendirian bank umum hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Direksi Bank Indonesia. Dan yang kedua, dilihat dari segi kepemilikannya. A. Bank milik pemerintah, contohnya BNI, BRI, serta Bank Mandiri. B. Bank milik daerah, contohnya BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, dan BPD Jawa Tengah. C. Bank milik swasta nasional, contohnya Bank Bumi Putra, Bank BCA, serta Bank Internasional Indonesia. D. Bank milik koperasi, contohnya Bank Umum Koperasi Indonesia. E. Bank milik asing, contohnya ABN AMRO Bank dan Citibank. F. Bank milik campuran, contohnya Bank Hong Kong. D. Jenis bank menurut fungsi. Yang pertama bank sentral, yaitu bank yang merupakan badan hukum milik negara yang tugas pokoknya membantu pemerintah. Yang kedua bank umum, yaitu bank melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga, bank pembangunan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya berasal dari penerimaan simpanan deposito serta commercial paper. Yang keempat, bank desa. Tugas utamanya adalah melaksanakan fungsi perkreditan dan penghimpunan dana dalam rangka program pemerintah memajukan pembangunan desa. Yang terakhir, BPR. BPR merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Namun kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. E. Jenis bank menurut status kepemilikan. Yang pertama, bank milik pemerintah. Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendiriannya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya juga dimiliki oleh pemerintah. Yang kedua, bank milik daerah. Bank pemerintah daerah atau BPD terdapat di daerah tingkat 1 dan tingkat 2 masing-masing provinsi. Yang ketiga, bank milik swasta nasional. Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga keuntungannya menjadi milik swasta pula. Contohnya, yang keempat, bank milik koperasi. Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. E. Jenis bank menurut status kepemilikan. 1. Bank milik asing. Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. 2. Bank milik campuran. Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional, tetapi secara mayoritas sahamnya dipegang oleh warga negara Indonesia. Jenis bank menurut kegiatan operasional. Bank devisa.
Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Bank non-devisa. Bank non-devisa adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan seperti halnya bank devisa. Jenis bank menurut penciptaan uang giral. Bank primer. Bank primer adalah bank yang dapat menciptakan uang melalui simpanan masyarakat yang ada pada bank dalam bentuk simpanan giro. Contohnya bank umum dan bank sentral. Bank sekunder. Bank sekunder adalah bank yang bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit. Contohnya bank perkreditan rakyat atau bank koperasi. Jenis bank menurut sistem organisasi. 1. Bank holding company. Bank holding company atau perusahaan holding bank adalah perusahaan holding yang memiliki atau mengendalikan 2 atau lebih bank atau perusahaan induk bank lainnya. 2. Unit bank system. Bank yang menganut sistem ini, ciri-ciri organisasinya relatif kecil, ruang lingkup operasi terbatas, delegasi wewenang masih terbatas, keputusan kredit lebih cepat, prosedur tidak berbelit-belit. Contohnya, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. 3. Branch banking system. Suatu sistem perbankan yang terdiri kantor pusat, kantor cabang dengan manajemen modern. 4. Multi-holding company bank. Multi-holding company bank adalah bank yang memiliki perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan dan non-perbankan. 5. Correspondent banking. Correspondent banking adalah hubungan sistem antar bank di mana terdapat suatu pengaturan informasi antar bank sehingga bank-bank kecil mempunyai deposit pada bank-bank besar untuk membantu jasa pelayanannya. Jenis bank menurut letak geografis. 1. Komunitas bank lokal. 2. Bank regional. 3. Bank multinasional. Komunitas bank lokal adalah bank yang beroperasi secara terbatas di daerah desa tertentu. Bank regional adalah bank yang beroperasi di bawah tingkat negara bagian tetapi lebih kecil dari bank pusat yang beroperasi baik secara nasional maupun internasional. Bank multinasional adalah institusi perbankan yang dapat melakukan aktivitas perbankan internasional.